Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadiafi Zafran Irawan dari Universitas Siber Asia, program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tax planning dan penerapannya dalam pajak penghasilan. Adapun materi bahasan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama kita akan membahas tentang definisi tax planning. Kemudian yang kedua kita akan membahas juga tentang prinsip-prinsip tax planning. Nomor 3, strategi tax planning. Yang keempat adalah penerapan tax planning dalam pajak penghasilan. Kemudian yang kelima kita akan membahas keuntungan dan tantangan tax planning. Untuk pembahasan pertama adalah definisi tax planning. Tax planning adalah proses perencanaan keuangan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan ketentuan dan fasilitas perpajakan yang berlaku. Tujuannya, menerapkan peraturan perpajakan secara benar, kemudian meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan, yaitu keuangan perusahaan yang baik adalah keuangan perusahaan yang bisa dibedakan antara pembagian penyetoran pajak dan juga kebutuhan operasional perusahaan. Kita akan membahas tentang prinsip-prinsip tax planning. Prinsip yang pertama adalah prinsip transparansi. Prinsip transparansi mengacu pada pentingnya melakukan perencanaan pajak secara terbuka dan jelas. Semua transaksi dan langkah strategis dalam perencanaan pajak harus dapat dipahami, dilacak, serta dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip ini menekankan pentingnya tanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan pajak. Semua keputusan dalam strategi pajak harus dapat dipertanggungjawabkan dan didokumentasikan dengan baik. Yang ketiga adalah prinsip fairness. Prinsip fairness berfokus pada keadilan dalam perencanaan pajak, di mana kewajiban pajak dibagi secara adil dan proporsional. Tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil oleh pengaturan pajak. Selanjutnya adalah prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab mengacu pada kewajiban untuk melakukan perencanaan pajak dengan cara yang sah dan tepat. Setiap keputusan dalam perencanaan pajak harus memperhatikan dampaknya terhadap kepatuhan hukum dan etika. Kemudian ada prinsip responsiveness. Prinsip ini menekankan pentingnya responsivitas dalam perencanaan pajak, di mana perusahaan atau individu harus mampu menyesuaikan strategi pajaknya dengan perubahan regulasi perpajakan dan kondisi ekonomi yang terjadi. Strategi tax planning. Strategi tax planning yang pertama adalah dengan memilih bentuk badan usaha. Memilih badan usaha yang tepat. Misalnya PT, CV, firma, atau usaha perorangan. Dapat mempengaruhi kewajiban perpajakan suatu entitas. Yang kedua adalah pemilihan metode penyusutan. Metode penyusutan yang dipilih dapat mempengaruhi pengurangan penghasilan kena pajak serta beban pajak yang harus dibayar. Adapun contoh metode penyusutan adalah metode penyusutan garis lurus serta metode penyusutan double declining balance. Yang ketiga adalah metode penilaian persediaan. Metode persediaan digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan
atau HPP dalam laporan keuangan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba kena pajak. Metode penilaian persediaan terdapat beberapa yang dapat dipilih oleh perusahaan. Salah satunya antara lain metode FIFO atau first in first out. Selanjutnya adalah pemanfaatan insentif pajak. Pemerintah sering memberikan insentif pajak untuk mendorong investasi atau mendukung sektor tertentu, misalnya tax holiday, tax allowance, atau pembebasan pajak untuk sektor tertentu. Selanjutnya kita membahas tentang penerapan tax planning pada pajak penghasilan. Penerapan tax planning pada pajak penghasilan dapat sini kita contohkan ada 3. Yang pertama adalah dengan memilih metode pemotongan PPh pasal 21. Pemilihan metode pemotongan PPh pasal 21 pada karyawan perusahaan akan dapat menggunakan beberapa metode berbeda, seperti yang pertama adalah metode net, kedua adalah metode gross, kemudian metode gross up, dan yang terakhir metode mix, atau metode campuran. Yang kedua dari penerapan tax planning pada pajak penghasilan adalah pemanfaatan penggunaan tarif pajak yang berbeda. Sebagai contoh, perusahaan K adalah perusahaan mikro yang memilih untuk mendaftar sebagai UMKM sesuai ketentuan untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan tarif PPh badan yang diperuntukkan untuk perusahaan besar. Untuk tarif pajak UMKM sendiri adalah 0,5% dari omset kotor. Sedangkan tarif PPh badan yang berlaku saat ini adalah tarif PPh badan dengan tarif 22% pada perusahaan besar. Yang ketiga adalah pencatatan biaya yang dapat dikurangkan. Sebagai contoh, perusahaan XA menyusun laporan keuangan untuk memastikan bahwa biaya-biaya seperti gaji karyawan, biaya pemasaran, biaya penyusutan, dan biaya bunga pinjaman dapat dikurangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mengurangi penghasilan kena pajak dan mengurangi PPh yang terutang. Kemudian kita akan membahas tentang studi kasus penerapan tax planning. Di sini disajikan contoh kasus. Memiliki penghasilan bruto 10 miliar per tahun dan pengeluaran tertentu yang belum dioptimalkan. Adapun strategi yang disusun dalam menerapkan tax planning dari perusahaan ABC adalah yang pertama, mengidentifikasi biaya yang dapat dikurangkan seperti biaya bunga maupun penyusutan. Yang kedua adalah memanfaatkan tarif PPh badan yang lebih rendah melalui fasilitas yang berlaku. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan insentif tax holiday untuk proyek investasi baru. Hasil dari strategi yang diterapkan oleh perusahaan ABC dalam menerapkan tax planning adalah penurunan beban pajak hingga 15% dibandingkan dengan sebelumnya. Berikut ini adalah keuntungan dan tantangan tax planning. Untuk keuntungan tax planning disajikan di sebelah kanan. Yang pertama adalah mengurangi beban pajak secara legal. Dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku, perusahaan dapat mengoptimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar hukum. Yang kedua adalah meningkatkan laba bersih perusahaan. Dengan beban pajak yang lebih rendah, laba bersih perusahaan dapat meningkat, memberikan ruang untuk reinvestasi atau peningkatan nilai bagi pemegang saham. Yang ketiga adalah memanfaatkan fasilitas perpajakan. Pemerintah sering menyediakan insentif seperti tax holiday, tax allowance, atau tarif PPh khusus bagi UMKM.
Dengan perencanaan yang tepat, perusahaan dapat memaksimalkan manfaat dari fasilitas tersebut. Adapun tantangan tax planning disajikan di sebelah kiri. Yang pertama adalah perubahan regulasi perpajakan. Peraturan perpajakan kompleks dan terus berubah, sehingga membutuhkan pemahaman mendalam dan pemantauan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah potensi audit pajak. Jika strategi tax planning terlalu agresif atau tidak didukung dengan dokumentasi memadai, perusahaan dapat menjadi target audit pajak yang intensif. Kesimpulan yang dapat diambil pada pembahasan kali ini adalah yang pertama, tax planning adalah strategi penting untuk mengoptimalkan beban pajak perusahaan secara legal. Yang kedua, memahami regulasi perpajakan dan memanfaatkannya secara efektif adalah kunci sukses dalam penerapan tax planning. Sekian materi bahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.